Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Mercy TV, alhamdulillah hari ini kembali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Kita bersama-sama di sini di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Bu, kita buka pakai pantun, mau nggak? Beneran mau? Ke Galunggung pergi berenang, jangan lupa bawa pelampungnya. Jika hati mulai tak tenang, membaca Quran itu obatnya. Ibu apa lagu itu nggak? Obat hati apa enggak? Coba. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Terus yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Lanjut. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Terakhir, yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Subhanallah. Tema kita hari ini adalah obat hati. Tuntunannya sudah jelas, apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang, hati kita terjaga. Ilmunya sih sudah tahu ya Ustaz ya, tapi prakteknya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang hati tetap gusar, gundah gulana. Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya tadi nyanyian itu ya boleh, memang ada benarnya, diobati hati. Salah satunya ada membaca Quran, itu benar, ya, benar. Jadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu. Jadi ayat Quran tersebut menceritakan bahwa jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, kita perhatikan, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Mercy TV, alhamdulillah hari
Hari ini kembali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Kita bersama-sama di sini di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Bu, kita buka pakai pantun mau nggak? Beneran mau? Ke Galunggung pergi berenang. Jangan lupa bawa pelampungnya. Jika hati mulai tak tenang, membaca Quran itu obatnya. Ibu apa lagu itu nggak? Obat hati apa enggak? Coba. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Terus yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Lanjut. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Terakhir. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Subhanallah. Tema kita hari ini adalah obat hati. Tuntunannya sudah jelas apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang, hati kita terjaga. Ilmunya sih sudah tahu ya Ustaz ya, tapi prakteknya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang hati tetap gusar, gundah gulana. Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya tadi nyanyian itu ya boleh, memang ada benarnya. Jadi obat hati salah satunya ada membaca Quran. Itu benar, ya, benar. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ayat Quran tersebut menceritakan bahwa jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka perhatikan, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Jadi setiap ada seorang yang melantunkan ayat Quran, seyogianya memang kita tundukkan kepala. Itu yang baik, itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada seseorang membaca ayat Quran belum selesai ayatnya langsung mencablak, ya. Itu nggak boleh. Jadi tundukkan kepala, walaupun itu dia nanti ngartiinya ngartiinya kurang pas, kurang benar, nggak apa-apa, biarin aja dulu maksudnya kemana. Tapi jika ayat tersebut sudah dikeluarkan, sudah tahu, benar aja maksudnya kemana. Orang ini mau kemana. Nah, itu akan menjadi obat hati. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab, sehingga pada waktu Al-Quran itu dibaca oleh orang Arab langsung tahu artinya. Nah, kalau di kita harus tahu maknanya. Jadi harus ada tafsirnya untuk menjadikan kita itu paham. Jadi membaca Quran itu apakah boleh hanya baca Arabnya aja? Boleh, silakan. Tapi akan lebih baik kalau kita membaca dengan tafsirnya, Terjemah dan juga tafsir. ya, terjemah dan tafsirnya, sehingga pada waktu kita belajar beneran itu tahu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu apa. Ya. Jadi ngerti dasarnya. Kalau Quran itu dasarnya sudah baku, sudah nggak bisa dikotak-katik lagi, itu dari Allah Ta'ala. Nah, disitulah pada waktu kita membaca Quran dan tahu artinya atau tahu tafsirnya, itu kita paham bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang masih kita kerjakan, ya. Banyak sekali kekurangan yang kita kerjakan itu sangat banyak sekali. Nah, disitulah yang akhirnya terjadilah apa yang dikatakan syifa atau obat. Al-Quran menjadi obat itu adalah pada waktu kita mengetahui arti dari Quran tersebut, ya, sudah mulai mengerti, kemudian kita paham, mulai kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah obatnya. Jadi kita merasa sebagai pelayan Allah dalam keseharian. Jadi Quran mengatakan, umpamanya mengatakan
lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita tetap belajar untuk lemah lembut kepada siapapun orang yang kita ajak bicara, atas satu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kita lemah lembut bukan karena ingin jabatan kita naik, enggak. Kita tapi penting ada enggak, itu duniawi. Nah, lemah lembutnya ini enggak akan. Kalau lemah lembut yang kita hanya untuk jabatan kita naik, atau kita itu cengar-cengir dengan atasan kita, menghamba katanya, itu tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Nggak ada nilai. Jabatannya dapat tapi pahalanya nggak dapat. Dunianya dapat tapi pahala di akhirat yang akan dapat. Ya, nah inilah yang harus kita ketahui, yang namanya obat hati itu nanti akan kita rasakan sehatnya di akhirat. Sehat itu pahalanya di akhirat. Jadi paham betul. Saya disuruh oleh Allah Ta'ala menjauhi dukun. Dukun itu apa aja harus tahu. Tanya sama yang benar-benar ahlinya. Ya, dukun itu nggak cuma dia baca ini baca enggak. Dukun itu benar-benar dasarnya kalau dia membaca sesuatu niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Saya langsung begitu aja. Itu saya anggap itu dukun. Kalau dia membaca sesuatu dasarnya Allah Ta'ala, walaupun dia pakai bahasa Indonesia mamanya, atau dia pakai bahasa Jawa, atau dia pakai bahasa Sunda mamanya, ya kalau dia omongkan itu dia omongkan itu ayat Quran, ya sudah kita hormati. Begitu sebaliknya, walaupun pakai ayat Al-Quran tapi tidak ngomong Allah, ya sama, itu salah juga. Jadi disinilah sebenarnya bahwa obat hati ini bukan obat secara fisik. Makanya kita kalau ada orang sakit kan kadang-kadang saya bilang begini, sering marah sama suami gitu ya, sering marah sama orang tua, dia bilang iya lah karena memang sakitnya dia dari itu, karena dia marah sama suaminya, karena dia marah sama orang tuanya. Dan dari itu, bagaimana caranya itu menjadi obat? Ya taubatlah pada Allah Ta'ala. Nah, kita ajarkan tobatnya. Ketika mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua. Apakah itu sembuh? Sembuh, urusan Allah. Yang penting yang selamat itu akidahnya, kan itu. Yang selamat itu akidahnya, yang penting itu. Jadi sembuh itu urusan Allah. Kita di sini sebenarnya prosesnya adalah mengobati hati para yang sakit sebenarnya. Pemirsa di rumah juga sama. Jadi obat hati itu obat sendiri. hati. Karena ketika hatinya baik, kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, insya Allah penyakit. Insya Allah penyakitnya itu nggak ada. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillah. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya,
Saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.